Kita bertemu lagi ya. Kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan bertemunya protein dan RNA. Kita harus pergi lagi beberapa ratus juta tahun ke depan. Kalau mau tahu proses lainnya kehidupan, rajinlah belajar. Karena harus melewati ratusan juta tahun lalu dengan cepat. Jadi tidak dapat konsentrasi. Ya ampun, susah banget harus sendirian membuat RNA anak. Ya ampun, susah banget harus sendirian membuat RNA anak. RNA hanya sesama RNA yang bisa membantuku. Lihatlah sekarang, kita sedang mempelajari bersatunya RNA dan protein yang sama. Wah, kenapa? Kamu sakit? Kalau begitu, kapan aku bisa bertemu denganmu? Wah, jangan mikir yang aneh-aneh deh. Di sini ada kejadian yang penting banget. RNA dan protein yang sama akhirnya saling bergandengan. Sehingga dunia RNA dan protein menjadi sangat luas. Wah, tapi kenapa kita tepuk tangan ya? Aku juga nggak tahu habis. Dia tiba-tiba sih teriak. Lalu proteinnya karena bisa cepat beradaptasi dan mengubah dunia, kehidupannya pun jadi lebih mudah. Dunia RNA dan protein. Protein nukleotida katalis RNA, RNA anak, RNA orang tua. Dunia asam deoksiribonukleat atau DNA. Proses bersatunya protein dan RNA ini terjadi berulang-ulang. Akhirnya terjadilah RNA. Ini adalah dunia DNA. RNA kurir asam amino. RNA kurir mengirimkan asam amino dan ribosa. Ribosa membuat protein menempel pada RNA kurir. Protein. Ribosa. Di dalam ribosa terjadi penggabungan asam amino dan membentuk protein. Dengan adanya RNA, seluruh persiapan muncullah kehidupan yang sudah siap. Sekarang saatnya kehidupan muncul. Makhluk hidup jenis apa ya yang akan muncul? Munculnya sel eukariotik, RNA, DNA, RNA, dan protein mempunyai tugasnya masing-masing. DNA atau dua rantai. Tugasku adalah sebagai cetak biru makhluk hidup. Oh, begitu. Kalau begitu, tugasku adalah sebagai enzim pembantu kan? RNA satu rantai. Keren, aku adalah buku petunjuk kalian berdua. Wah. Apa yang mereka lakukan?
DNA yang mempunyai struktur lebih baik dibanding RNA. Bersama ribosa membentuk selaput sel. Makanya terbentuklah sel pertama yang disebut prokariotik. Ribosa, DNA, dan sel selaput sel. Sel muncul sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu dan masih belum ada intinya. Sel ini mirip bakteri zaman sekarang. Tapi aku belum ada oksigen kan? Kalau begitu, bagaimana sel bisa hidup? Justru sel tersebut oksigen bisa menjadi racun. Karena sel ini hanya hidup di tempat yang gak ada oksigennya. Sel ini disebut sel prokariotik anaerob. Setelah sel prokariotik ini lahir, mitokondria sel yang lama akan terperangkap dan bersimbiosis. Kemudian sel prokariotik melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen. Aku sangat gak sempurna. Adakah cara untuk menjadi sempurna? Aku juga gak sempurna. Kalau bergabung dengannya, apa sempurna? Baiklah, kita buktikan saja. Hehehehe. Sel prokariotik. Hei, ayo bersatu denganku. Mitokondria lama. Aku sangat gak sempurna. Adakah cara lain untuk menjadi sempurna? Aku juga gak sempurna. Kalau bergabungnya dengannya, apa bisa sempurna? Buktikan saja. Hehehehe. Kalau menghirup oksigen, sel prokariotik kan akan mati. Jadi gimana ya? Pertanyaan bagus. Di sini hal yang penting. Sel prokariotik gak ingin begitu saja karena itu berpikir keras bagaimana bisa bertahan. Karena oksigen berbahaya bagi sel prokariotik. Untuk melindungi DNA, sel prokariotik mulai membentuk selaput yang membungkus DNA. Mari kita jelaskan. Proses lainnya sel eukariotik. Kalau nggak ada DNA, kita nggak bisa membuat keturunan. Jadi, tolong lindungi DNA dulu. Baiklah, kami akan mencarinya. DNA mitokondria, selaput sel, mitokondria lama. Kerangka sel, ribosa. DNA-nya sudah dibungkus selaput, jadi oksigennya nggak bisa masuk kan mitokondria. Dengan terbentuknya selaput ini, lahirlah sel eukariotik pertama. Inti, hore hidup, selaput inti. Pada hasil fotosintesis, makhluk hidup bersimbiosis dengan sel eukariotik dan membentuk kloroplas. Proses terbentuknya kloroplas yang melihatkan sel eukariotik bersimbiosis ini adalah nenek moyang sel tanaman yang ada sekarang. Nenek moyang sel tumbuhan. Hasil fotosintesis masuk ke dalam sel eukariotik membentuk kloroplas. Sel eukariotik. Perlahan-lahan aku akan berubah menjadi sel yang lebih sempurna. Nih contoh selnya ya. Itu hasil fotosintesis. Nah, itu kloroplas.
Nih, kalau pas ada sel fotosintesis, itu ada sel eukariotik. Foto Microsoft makhluk hidup prokariotik dan makhluk hidup eukariotik. Ini contoh bakteri usus besar makhluk prokariotik. Ini contoh kutu sepatu jerami makhluk hidup eukariotik. Ini contoh ball box makhluk hidup eukariotik.